Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elinda Rizkasari, SPD MPD, selaku guru mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Atika Sriwirdaningsi, NPM 21540040, TGSD 02. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kesulitan Mengenal Huruf Abjad Kelas 1 SDN Beskalan Surakarta. Langsung saja kita ke latar belakang. Mengenal huruf abjad sebagai fondasi awal membaca kata atau kalimat sederhana. Untuk menguasai membaca, maka siswa harus mengetahui huruf abjad dari A sampai Z terlebih dahulu. Tujuan utama memahami huruf abjad adalah agar peserta didik dapat memahami apa yang mereka baca, sehingga membaca huruf dengan suara yang sama dan menghubungkan kata-kata dan makna. Pada tingkat tertentu, memang ada anak yang dapat mengalami kesulitan belajar tanpa melibatkan orang tua. Tetapi, pada kasus-kasus tertentu, karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka perlu bantuan dari guru atau orang lain. Seorang guru perlu mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar yang dialami siswa sebelum memberikan bantuan, agar masalah yang dihadapi siswa dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, kemampuan mengenal huruf abjad peserta didik kelas 1 SDN Beskalan Surakarta yang masih cenderung sangat rendah. Yang kedua, rendahnya hasil belajar mengenal huruf. Dan yang ketiga, strategi belajar mengajar guru yang masih monoton pada suatu metode saja. Selanjutnya, peneliti juga melakukan pembatasan terhadap masalah dan lebih memfokuskan terhadap pada faktor yang terjadi penyebab peserta didik kelas 1 SDN Beskalan Surakarta mengalami kesulitan mengenal huruf. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana faktor yang menjadi penyebab peserta didik kelas 1 SDN Beskalan Surakarta mengalami kesulitan mengenal huruf. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi peserta didik yang kesulitan mengenal huruf di kelas 1 SDN Beskalan Surakarta. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab peserta didik kelas 1 SDN Beskalan Surakarta mengalami kesulitan mengenal huruf, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan guru dalam mengatasi peserta didik yang kesulitan mengenal huruf di kelas 1 SDN Beskalan Surakarta. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu terdapat 4 manfaat. Yang pertama, bagi anak, dapat menambah pemahaman mengenal huruf dan meningkatkan motivasi. Yang kedua, bagi guru. Bagi guru dapat memperlancar proses belajar mengajar dan mengembangkan kreativitas guru. Yang ketiga, bagi peneliti. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu aspek dalam menambah ilmu pengetahuan atau menambah wawasan mengenai realitas pendidikan. Dan yang terakhir, bagi sekolah. Sebagai gambaran atau informasi guru mengenai bentuk kesulitan peserta didik dalam mengenal huruf abjad, agar kepala sekolah dan guru dapat menganalisis bagaimana cara menangani perilaku jika ditemui peserta didik yang lambat dalam mengenal huruf. Dalam hal ini, diharapkan kualitas proses dan hasil pembelajarannya dapat ditingkatkan. Selanjutnya, yaitu deskripsi teori, yang membahas tentang teori-teori penelitian mengenai pengertian mengenal huruf, manfaat mengenal huruf, tahap perkembangan mengenal huruf,
faktor yang mempengaruhi kemampuan mengenal huruf dan proses mengenal huruf. Menurut Jatjowirjojo 2023, mengatakan kemampuan mengenal huruf adalah tahap perkembangan anak yang awalnya belum tahu menjadi tahu tentang keterkaitan bunyi huruf dan bentuk, sehingga anak mengetahui bentuk huruf dan maknanya. Mengenalkan huruf pada anak sejak dini dapat memberikan manfaat bagi anak untuk mempersiapkan diri dalam belajar, membaca, dan menulis dengan baik pada saat anak memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kemampuan mengenal huruf. Menurut Lem dan Arnold, faktor-faktor tersebut yaitu faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novita Lestari-Ningsih 2017 dalam penelitian yang berjudul Diagnosis Kesulitan Menghafal Huruf Abjad di Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 Karangasem, studi kasus Aldi, siswa kelas 2. Menunjukkan bahwa kesulitan mengenal huruf pada siswa kelas 2 Muhammadiyah 16 Karangasem dilihat dari kondisi siswa pada waktu kelas 1 terbolak-balik saat diberikan les. Selain itu, menurunnya kinerja akademik anak dan dari pengamatan di kelas, siswa terlihat memiliki keterlambatan saat diberikan tugas. Faktor penyebab dijumpai dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu nilai siswa yang kurang bagus setiap pembelajarannya. Faktor eksternal yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua. Hambatan yang dialami di antara lain adalah kurangnya sikap percaya diri siswa dalam menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya bisa, namun malu dalam mengeluarkan pendapat. Solusi dari hambatan yang dihadapi adalah selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa agar percaya diri ketika belajar di sekolah maupun di rumah. Dan untuk kerangka berpikir, dapat dilihat dari slide ini bahwa faktor penyebab kesulitan mengenal huruf abjad dan upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan mengenal huruf abjad berpengaruh terhadap kemampuan mengenal huruf abjad siswa kelas 1 SDN Beskalan Surakarta menjadi meningkat. Selanjutnya, untuk tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di SDN Beskalan Surakarta, Jalan Ronggowarsito nomor 122, Timuran, Banjarsari, Surakarta, selama bulan November 2023. Dan untuk bentuk dan strategi penelitian, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode kualitatif, yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data dan objektif. Tujuannya untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Subjek dan objek pada penelitian ini yaitu pada 3 orang siswa kelas 1. Sedangkan objek atau fokus penelitian ini adalah faktor kesulitan mengenal huruf abjad pada siswa kelas 1 SDN Beskalan Surakarta. Dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini terdapat 2 teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data, observasi digunakan untuk mengamati perilaku peserta didik dan kegiatan peserta belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di SDN Beskalan Surakarta. Sedangkan teknik wawancara dengan cara mewawancarai langsung narasumber yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku peserta didik pada saat pembelajaran yang dilakukan di kelas. Itu saja yang bisa saya paparkan.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.